Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma, NIM A03203004, Prodi Agroekoteknologi kelas A. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan hubungan agroekoteknologi dengan bioteknologi tanah. Hubungan agroekoteknologi dengan bioteknologi tanah yaitu berperan dalam menentukan sifat tanah dan pertumbuhan tanaman, dan dapat memanfaatkan organisme tanah dan hasil rekayasanya untuk memperbaiki kualitas tanah, pertumbuhan tanaman, serta mengkaji ekologi keragaman hayati tanah, dinamika populasi, proses pertukaran genetik dan pelacakan, dan dampak organisme rekayasa genetik di tanah, dan serta penerapan ilmiah dan rekayasa pengolahan bahan oleh agen biologi untuk menyediakan barang dan jasa. Yang kedua, benefit yang sudah kalian dapat selama mempelajari bioteknologi tanah. Benefit biologi tanah yaitu dapat meningkatkan ketersediaan unsur hara, mempercepat proses dekomposisi bahan organik, melindungi tanaman, perombak dan membersihkan tanah dari polutan melalui bioremediasi tanah guna memperoleh tanah yang sehat serta perbaikan pertumbuhan. Yang ketiga, ceritakan hubungan atau keterkaitan antara materi pertama sampai materi terakhir, yakni limbah organik dan pengelolaannya, yang merupakan suatu barang atau benda sisa dari sebuah kegiatan produksi yang bermanfaat, yang tidak lagi bermanfaat ekonomi lagi. Yang adapun limbah yang dikelompokkan menjadi 3 bagian, yakni berdasarkan wujudnya, contohnya seperti limbah padat, berdasarkan sumbernya, yakni limbah industri, limbah pertanian, limbah pertambangan, dan limbah domestik. Adapun berdasarkan senyawa, contohnya limbah organik dan anorganik. Selanjutnya, peran jasad hidup dalam penyediaan hara. Pelepasan hara atau unsur hara dalam tanah sangat ditentukan oleh kehadiran dan aktivitas jasad hidup di dalam tanah. Secara umum, peranan jasad mikro dalam tanah dari hasil kegiatannya langsung maupun tidak langsung terhadap kesuburan tanah, fisik maupun kimia, yakni perombakan bahan organik, transformasi senyawa inorganik, dan penambat N2 atmosfer. Selanjutnya, cacing tanah. Cacing tanah termasuk salah satu jasad hidup penghuni tanah yang memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Dalam bidang pertanian, pemanfaatan cacing menyuburkan lahan pertanian dan meningkatkan daya serap air permukaan dan dapat memperbaiki struktur tanah serta meningkatkan manfaat limbah bahan organik dan lain-lain. Selanjutnya, bakteri Rhizobium adalah bakteri yang kemampuan sebagai penyedia hara bagi tanaman dan dapat memperbaiki struktur tanah, juga mampu membantu tanaman dalam memfiksasi nitrogen di udara tanpa harus melibatkan pupuk organik yang justru dapat membuat bakteri dan mikroorganisme menjadi punah. Azolla salah satu sumber makanan bagi lahan sawah. Biomasa azolla dapat dijadikan sebagai pupuk organik sumber nitrogen. Selanjutnya, ganggang yang merupakan protista yang bersifat fotoautotrof yang dapat membuat makan sendiri dengan cara berfotosintesis. Ganggan dapat mudah ditemukan pada air tawar maupun air laut dan dapat menempel di bebatuan epilitik, tanah atau lumpur atau pasir epipalik yang menempel pada tumbuhan sebagai epifik dan menempel tubuh hewan epizoik. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.